Yusuf Al-Qaradawi. Nama kitabnya Min Fiqhid Daulah. Nama kitabnya Fiqhul Musiqa wal Aghani. Sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, penerbit Gema Insani Press. Al-Ghina Mithlul Kalam. Musik itu sama macam kalam, cakap, ngomong. Kalau minat mati, ajak perang jihad fisabilillah, boleh. Tapi kalau musik mengajak berzina, musik ngajak bunuh diri. Dulu ada musik kalau kita dengar, bawaan kita mau mati aja, habis itu kita pun bunuh diri. Tak boleh. Musik ngajak berzina, cinta satu malam, tak boleh. Tapi kalau ngajak niat mati boleh. Orang kaya mati, orang miskin mati. Bila Israel datang memanggil, boleh. Tapi jangan dinyanyikan waktu acara pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan salawat buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang musik itu haram seperti khamar. Sudahkah direnungkan akibatnya kalau kita mengharamkan musik seperti khamar? Kita ingat, terminum khamar setetes saja 40 hari tidak diterima amal ibadahnya. Kalau ada yang memaksa kita untuk meminum khamar, kita mesti menolaknya, meronta agar khamar tersebut tidak terminum oleh kita. Lalu apa jadinya jika kita mengharamkan musik seperti khamar? Affeder günahı Allahu Allah. Menghindar kita tidak bisa, melarang juga tidak bisa, meronta-ronta, menutup kuping telinga kita pun kita tidak bisa. Di zaman sekarang, musik sudah menjamur di mana-mana, sudah menjadi erat dengan kehidupan kita. Lalu, mengapa kita diam? Apa kita tidak berdosa? Padahal kita sudah berkeyakinan bahwa musik itu haram seperti khamar. Oh, itu dimaafkan karena memang di luar kuasa dan kemauan kita. Padahal ketika kita dipaksa untuk meminum khamar, kita wajib menolak, meronta supaya khamar tersebut tidak terminum oleh kita. Nah, demikian juga dengan musik. Kalau memang kita mengharamkan musik seperti haramnya khamar, maka seharusnya ketika ada musik, kita juga menolak, menjauh, supaya tidak terdengar musik sama sekali. Tapi nyatanya itu susah dan tidak mungkin dilakukan. Cantik doang, tapi nggak berani menutup aurat. Kita ingat sajalah bahwa sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan juga. Namun kalau kita berprasangka buruk terhadap ketentuan Allah, maka sudah pasti Allah akan menghadirkan keburukan tersebut ke hadapan kita dan akan mempertanyakannya kepada kita tentang keburukan yang kita prasangkakan tersebut. Ku ambil gitar. Ada musik yang haram. Musik yang haram itu apa? Yaitu suara sendok dan garpu berbunyi berdentingan, sedangkan teman kamu kelaparan dan kamu pura-pura tidak tahu kalau dia ingin makananmu. Itulah musik yang haram. Kalau kita menyangka musik itu haram, maka sudahkah kita siap untuk
menjawab pertanyaan ketika kita dihisab nanti. Ketika kita di dunia ini terdengar atau mendengar suara musik yang tidak kita sengaja, hal tersebut pasti akan dipertanyakan, menjadi tanggung jawab kita karena sudah berkeyakinan seperti itu. Seharusnya pertanyaan cukup hanya apa yang kita dengar menjadi bertambah, menjadi apa yang kita dengar bertambah dengan musik yang kita dengar. Jadi bisa jadi pertanyaan akhirat bertambah gara-gara kita berkeyakinan musik itu haram. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kamu nyari cewek yang bisa nemenin kamu main basket, aku mundur. Tapi kalau kamu cari cewek yang bisa diajak bareng ke surga, tuntun aku. Nah, ini realita pemikiran. Seharusnya kita renungkan, karena sesungguhnya orang yang berpikir itu adalah orang-orang yang beruntung. Kalau umat zaman dahulu, ulama zaman dahulu ketika mengharamkan musik, mereka masih aman, sebab musik pada saat itu masih jarang. Tapi kalau sekarang, hal tersebut akan sulit diwujudkan. Ya, kita perhatikan saja sudut dunia yang mana yang tidak ada musik. Ya paling cuma di kutub. Jadi kalau mau aman, ya kita ke kutub saja. Saya bertemu dengan Profesor Sidney Hamid As-Sulmi. Beliau dari Kanada. Tidak sedikit orang Kanada masuk Islam karena mendengar lirik-lirik Islam. Karena memang dunianya di situ. Ya. Satu kali dia mendengar lirik-lirik Islam, begitu mendengar dia penasaran. Karena dia ahli musik, dia dengar masuk Islam karena mendengar lirik-lirik Islam. Memang poinnya cuma itu. Dipakai yang lain nggak bisa. Diajak dengan kalimat nggak bisa, didakwahi nggak bisa, dengan toleransi juga nggak bisa, dengan kalimat-kalimat baik nggak bisa, ditraktir nggak bisa. Begitu dengar lirik masuk Islam. Pertanyaan saya, apa hukum yang seperti itu? Apakah Anda katakan haram? Nggak bisa. Ya, maka dari situ jangan cepat menyimpulkan sesuatu, apalagi pada hal yang tidak Anda ketahui. Ulama saja berbeda pendapat dengan orientasinya, tapi masih memberikan ruang pada yang lainnya. Dan yang paling luar biasa adalah ketika Anda ingin menulis sesuatu, coba lihat dulu referensinya, sehingga bisa ada kesimpulan yang paripurna di sini. Jangan asal dikeluarkan kalimat sehingga membuat kemudian orang-orang jadi bingung dengan apa yang kita sampaikan. Kalau kita ingat sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah melarang bermain musik, dan bahkan ketika di Madinah, beliau disambut dengan salawat badar yang panjang dan meriah, tapi tidak dilarang oleh beliau. Namun ada satu momen ketika beliau berjalan-jalan di padang, lalu tiba-tiba terdengar seorang gembala memainkan seruling. Beliau menghindar dan menjauh, tapi beliau tidak melarang pengembala tersebut bermain seruling, dan tidak ada fatwa kutukan buat pengembala tersebut. Kalau hal tersebut memang haram, maka sudah menjadi kewajiban Rasulullah untuk mencegahnya. Tapi buktinya ternyata tidak. Si pengembala tersebut dibiarkan saja bermain seruling. Jadi ini merupakan gambaran bahwa beliau tidak menggemari musik. Sebab kalaulah beliau sampai menggemari musik, maka taulah kita semua bakalan jadi pemusik semua. Atau malah menjadi pemuja para pemain musik, idol. Untung saja beliau menghindar sehingga hal tersebut tidak sampai membuat kita umatnya beranggapan musik itu harus digemari.
Jadi sejatinya bermain musik itu boleh, asal baik dan tidak mengundang keburukan. Kalau kita ingin ikut Rasulullah, maka cukup kita tidak mengemari musik, dan jangan sampai kita mengharamkannya, sebab hal tersebut bisa menambah berat tanggung jawab kita kelak di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Oke, tetap ikuti pembahasan kita ini karena akan berlanjut ke episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami ucapkan banyak terima kasih. Yang benar dari Allah dan yang salah dari kami sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum calon imam. Calon siapanya ini? Coba lihat sini. Mana? Si cowok aku ya. Cowok aja semuanya. Udah. Potong ya kali. Ini melama. Bunyi siapa itu? 15 detik jam. Masya Allah. 15 detik juga. Jatuh. 15 detik jam.